Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah kita bukan hanya sekedar Allah yang baik, namun Dia juga Allah yang sabar dan mempersiapkan yang saya sebut Plan B, atau yang saya sebut He is a second chance God. Dia adalah Allah yang memberi kesempatan kedua. Kalaupun kita gagal, kalaupun kita berbuat yang tidak seperti yang Dia harapkan, bukan berarti bahwa tidak ada harapan lagi buat kita. Tapi Dia sudah menyiapkan Plan B. Lalu kalau kita gagal dengan Plan B-nya Allah, maka Dia sudah siap dengan Plan C-nya, rencana kedua, rencana ketiga, sehingga kegagalan kita bukan akhir dari rencana Allah. Ada banyak orang yang kalau dia sudah gagal, dia pikir sudahlah, percuma saya melayani Tuhan. Itu sebabnya Petrus ketika gagal, maka apa yang terjadi? Dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Lalu dia pergi kembali ke Danau Tiberias, dan ketika dia bersama dengan murid-murid yang lain, inilah kalimatnya, aku akan kembali menangkap ikan. Dengan lain kata, dia sudah berpikir bahwa wah, orang seperti saya ini udah gak mungkin layak lah. Orang seperti saya ini gak mungkin dipakai Tuhan lah. Orang seperti saya ini udah gak mungkin bisa lah melayani Tuhan, karena sudah cacat, saya sudah gagal, saya sudah menyangkal Yesus. Gak mungkin bisa lah Tuhan berbuat sesuatu lagi buat saya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan punya plan B-nya. Meskipun Petrus gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia sudah kembali tangkap ikan, kembali dia jumpai dia gak dapat apa-apa. Tetapi Yesus datang dan berkata, adakah barang lauk di antara kamu? Ketika murid-murid berkata tidak ada, maka Petrus berkata, Guru, tidak ada apa-apa pada kami. Lalu Yesus dengan tegas berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini mengingatkan kembali kepada Petrus bahwa Yesus punya plan B. Yesus itu sabar. Dia memberi kesempatan kedua, bahkan dia memberi kesempatan ketiga. Asal saja kita mau bertobat, asal saja kita mau berbalik, maka dia selalu punya jalan yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang second chance. Manusia itu, kata pepatah bilang, sekali kita lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Itulah manusia. Manusia biasanya satu kali kita gagal, satu kali kita salah, maka seumur hidup kesalahan kita akan diingat. Tetapi Alkitab dengan tegas berkata, aku tidak akan mengingat-ingat kesalahan dan dosamu. Berarti dia mau memberi kesempatan buat kita. Dia punya plan B, dia punya plan C, dia punya rencana-rencana ke depan buat kita. Meskipun kita gagal, tetapi dia Allah yang tidak pernah gagal. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang second chance atau kesempatan kedua ini, kita mau sama-sama belajar dari Yunus pasal 3. Yunus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nah, kalau saya ikuti program ini sebelum-belumnya kita sudah bicara tentang ketidaktaatan Yunus. Sampai kemudian
Tuhan mengirim ikan dan membiarkan Yunus ada dalam perut ikan. Dikatakan demikian, Yunus pasal 3 ayat 1-3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Berarti seorang yang sudah gagal, seorang yang sudah mengecewakan Tuhan, tetapi datanglah firman Tuhan kepada Yunus ini untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau tegaskan bahwa kita bisa gagal, tapi Allah tidak pernah gagal. Yunus telah gagal, tapi waktu Yunus menyadari kesalahannya, Tuhan kembali memakai Yunus. Pertanyaan saya, apakah tidak ada orang lain yang bisa dipakai oleh Tuhan? Ada yang bisa dipakai oleh Tuhan, tetapi Allah memilih untuk memberi kesempatan kedua kali kepada Yunus, sehingga Yunus tetap masuk dalam rencana Allah, bahwa meskipun dia gagal, tapi Allah tidak pernah gagal. Dari sini kita bisa belajar beberapa hal yang menarik. Yang pertama, ia memberi kesempatan kedua karena ia ingat keterbatasan kita. Bukan berarti kita bisa seenaknya, bukan berarti kita berkata, wah berarti kita enak dong bisa berbuat dosa, kan Tuhan kan memberi kesempatan kedua. Loh, tapi kan dosa kan tidak enak, dosa kan menghancurkan kita, dosa kan membuat kita sengsara, dosa kan membuat hidup kita penuh dengan stres, tertekan, rasa malu dan lain-lain, ya kan. Nah, justru karena Tuhan mengerti semuanya itu, bahwa dosa selalu berakibat kepahitan, maka dia memberi kesempatan kedua buat kita. Kenapa? Ia ingat keterbatasan kita, ia ingat kekurangan kita. Nah, kalau kita mempermainkan Tuhan, gak ada kesempatan kedua. Tapi kalau kita jatuh, kita gagal, Tuhan akan memberi kesempatan kedua buat kita, untuk memulihkan kita, mengangkat kita. Sehingga saudara yang mungkin pernah berkata, ya pendeta, saya pernah aborsi. Atau saudara yang berkata, pendeta, saya pernah jadi pengedar drugs. Saudara yang mungkin pernah berkata, pendeta, saya pernah lakukan hubungan seks sebelum nikah. Atau mungkin saudara yang berkata, aduh pendeta, masa lalu saya pada lalu itu gelap sekali. Saya mau beritahu, kau gak pernah perlu kecil hati. Mungkin saudara seorang narapidana yang baru keluar dari penjara, saudara gak perlu kecil hati. Saudara mungkin gak ada orang yang percaya sama saudara, mungkin gak ada orang yang menghargai saudara, semua orang meremehkan saudara. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, kita masih punya Tuhan kan. Dia memberi kesempatan kedua buat kita. Persoalannya sekarang, maukah kita bangkit? Maukah kita mengimani janji Tuhan? Maukah kita bilang, Tuhan, saya tidak mau menangisi terus kegagalan saya mau bangkit dan saya tahu Tuhan akan memulihkan saya. Ia memberi kesempatan kedua karena ia ingat keterbatasan kita. Yang kedua saya pelajari, ia memberi kesempatan kedua karena kesabarannya. Dia Allah yang begitu sabar terhadap kita, sehingga dia mau didik kita, dia mau proses kita, dia mau bentuk kita. Waktu kita gagal, dia bukan kecewa, tapi waktu kita gagal, dia kembali menyiapkan rencana yang luar biasa buat hidup kita. Jadi ia memberi kesempatan kedua, bukan supaya kita manja, bukan supaya hidup kita gak karu-karuan, bukan supaya hidup kita seenaknya dalam dosa, tapi karena ia ingat keterbatasan kita. Yang kedua karena kesabarannya. Lalu yang ketiga, ia memberi kesempatan kedua karena rencananya tidak dapat dibatasi oleh kegagalan-kegagalan kita. Oh, kegagalan-kegagalan kita tidak akan pernah membatasi rencana Allah, karena rencana Allah harus terlaksana dalam hidup kita. Dan yang keempat saya pelajari, bahwa ia memberi kesempatan kedua karena ia adalah Allah yang kreatif. Ia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya, walaupun kita telah menghancurkan segala rencana Allah, oh, kreativitas Allah tidak pernah berhenti sampai di situ. Allah punya lagi jalan buat kita. Kita gagal lagi, Allah punya lagi jalan. Kita melarikan diri, Allah punya lagi jalan. Dia begitu kreatif. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen tidak pernah berada di jalan buntu. Jangan pernah menyesali nasib lalu berkata, aduh Tuhan, saya sekarang sedang ada di jalan buntu, saya udah gak tahu mesti buat apa. Tapi Yesus akan tersenyum pada kita dan berkata, anakku, aku masih punya 1001 jalan. Dia Allah yang super kreatif, sehingga dia akan selalu punya jalan keluar. Dia akan selalu punya berkat. Dia selalu punya cara untuk menolong kita, untuk mengangkat kita dan mengerjakan mujizat buat kita. Hanya beberapa hal penting harus kita sadari. Yang pertama, bahwa meskipun dia adalah Allah yang memberi kesempatan, dia adalah Allah
Allah yang memiliki dan mempersiapkan plan B, plan C dalam hidup kita. Tetapi dia tidak dapat dipermainkan. Alkitab dengan tegas berkata, jangan kamu sesat. Allah tidak dapat dipermainkan. Meskipun dia Allah yang sabar, tapi dia bukan Allah yang bisa kita perlakukan seenaknya. Artinya Tuhan tahu persis kapan saya jatuh. Tuhan tahu persis kapan saya gagal. Tapi Tuhan juga tahu persis kapan saya mempermainkan Tuhan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, orang-orang muda, para suami, para istri, jangan mempermainkan Tuhan. Kalaupun kau gagal, ayo bangkit. Tapi jangan mempermainkan Tuhan. Karena waktu engkau mempermainkan Tuhan, engkau berhadapan dengan murka Allah. Yang pertama, hal yang harus kita sadari, bahwa dia adalah Allah yang mempersiapkan plan B. Dia adalah Allah yang memberi kesempatan kedua buat kita. Berarti yang pertama, kita tidak dapat mempermainkannya. Yang kedua, beberapa hal yang harus kita sadari, bahwa sambil ia beri kesempatan, ia juga mendidik. Jadi bukan berarti kalau dia memberi kesempatan lalu gak akan ada masalah dalam hidup kita. Lalu di dalam kesempatan yang dia berikan juga dia sedang mendidik kita. Coba lihat Yunus gagal, tapi dia harus melewati saat yang sangat menyakitkan. Dia harus ada di dalam perut ikan. Karena itu saudaraku, jangan karena berpikir Allah mempersiapkan plan B, saya bisa seenaknya dalam hidup saya. Tidak. Karena apa yang harus kita lewati untuk harga dari kegagalan kita itu sakit biasanya. Oh, Yunus harus berseru dan berkata, aku seperti ada di dalam dunia orang mati. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keluar dari pendidikan Allah melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Lalu yang ketiga, beberapa hal yang harus kita sadari tentang Allah yang mempersiapkan plan B dan memberikan kesempatan kedua, bahwa makin lama kita taat, makin berat tantangan hidup kita. Jadi tantangan kita terasa berat, bukan karena Allah gak buat mujizat, tapi karena kita belum mau untuk taat. Tapi persis di waktu yang bersamaan kita mau taat, di situ kemuliaan dan kuasa Allah akan tercurah kembali dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang nilainya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara pendengar sekalian yang didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena butuh mujizat, karena butuh kekuatan, karena butuh damai, karena butuh jamahan dan lawatan Tuhan. Mereka yang sakit, mereka butuh kesembuhan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah, mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan yang rumah tangganya sedang goncang, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Mereka yang mungkin sedang putus asa, mereka yang mungkin sedang merasa gagal dalam hidupnya, hamba juga doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, bangkitkan kami kembali untuk kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.